dengan orang yang sok paham tapi tidak hafal, bahkan baca pun tidak bisa. Nah, itu akan sangat lucu dan sangat menyesatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam perdamaian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan kami Pacitan 86. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbicara atau membahas, berbincang-bincang dengan para pemirsa semuanya, bahwasanya ada pemahaman tentang ilmu itu dipahami bukan dihafalkan. Bahkan mungkin ketika kalian belajar dulu ataupun ketika kalian dahulu sekolah maupun ketika kalian kuliah dan sebagainya, banyak pemahaman bahwa yang penting ilmu itu dipahami bukan dihafalkan, seperti itu. Dan lebih mudahnya diartikan bahwa ilmu timur itu cenderung dengan hafalan, sedangkan ilmu barat itu cenderung dengan metodologi, seperti itu. Nah, di sini saya akan kesimpulan daripada hafalan dan pemahaman kepada ilmu bela diri atau pencaksilat. Nah, pencaksilat sendiri sekarang itu banyak perlombaan tentang hafalan jurus-jurus, baik dari jurus tunggal ipsi, jurus ganda, jurus beregu, yang itu sifatnya adalah hafalan. Dan biasanya dengan hafalan itu gerakan itu akan bagus karena memang dilatih berulang-ulang. Nah, apakah ilmu bela diri itu adalah hafalan? Tentu saja kalau kita ambil garis besar kepada ilmu-ilmu yang lain ataupun ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, tentu tidak hanya hafalan tapi juga pemahaman. Jadi gerakan seperti ini, gunanya seperti ini, itu juga harus dipahami. Nah, namun dalam ilmu sendiri memang untuk pemula, untuk awal itu kita wajib untuk hafalan. Jadi jurus itu harus dihafalkan terlebih dahulu. Harus tahu yang namanya tendangan, bantingan, pukulan, tangkisan, dan sebagainya. Mungkin ditambah dengan jurus daripada organisasi pencaksilat masing-masing. Namun tidak hanya berhenti di hafalan di situ, juga jika merujuk kepada ilmu pengetahuan yang lain, tentu itu akan diarahkan kepada pemahaman, seperti itu. Tidak berbeda halnya dengan orang yang belajar tentang Al-Quran. Tentu kalau bisa membaca dulu, tentu bisa menghafal, baru mengetahui arti, mengetahui maksud, seperti itu. Jadi tidak etis ketika membaca terjemahan kemudian mengartikan sendiri, memaknai sendiri. Begitu juga ilmu bela diri, pencaksilat, itu adalah yang pertama harus dihafalkan, kemudian dipahami dari eksistensi gerakan tersebut, dan akhirnya mampu membuat gerakan-gerakan sendiri atau bereksplorasi sendiri. Nah, kemudian juga sama halnya dengan orang yang berpidato. Jadi anak yang belajar pidato tentu dia akan menghafalkan teks untuk pemula. Kemudian ketika dia sudah mampu menghafalkan teks, dia akan mencatat poin inti. Jadi poin-poinnya itu dicatat, nanti disampaikan dengan bahasanya sendiri. Dan ketika orang itu sudah mahir dalam hafalan, dalam menyampaikan inti-intinya itu, yang bisa diolah menjadi menjadi pidato yang bagus, tentu dia akan mampu berpidato tanpa teks maupun tanpa menulis kisi-kisi tersebut. Namun hal itu bukanlah hal yang mudah, karena dengan hafalan itu akan terlihat lebih indah. Namun sejatinya yang benar-benar dimiliki itu adalah apa yang dia mampu ciptakan sendiri. Jadi
ketika belajar pencak silat, seumpama ada diminta untuk tampil, maka itu akan melakukan gerakan-gerakan yang dirancang secara refleks saat itu juga. Itu adalah yang bagus menurut saya. Tapi dengan untuk bisa melakukan itu tentu awalnya juga harus dengan hafalan-hafalan gerakan seperti itu. Jadi kesimpulannya, ketika hafalan dan pemahaman gerakan ataupun gerak refleks tanpa hafalan jika diversuskan itu adalah sama-sama penting. Begitu juga orang yang belajar tentang ilmu pengetahuan seperti bagaimana tentang matematika. Jadi ketika saya pernah belajar matematika itu guru itu menyampaikan untuk menghafalkan perkalian. Tapi saya pikir yang penting bisa menghitung. Saya rasa tidak perlu hafalan. Ternyata salah. Hafalan perkalian itu penting juga, meskipun selain kita harus tahu eksistensi daripada perkalian tersebut. Karena ketika perkalian itu hanya dihitung, hanya tidak hafal, maka ketika digabungkan dengan rumus-rumus maka kita masih menghitung perkalian. Tapi ketika kita sudah hafal perkalian, kita tinggal menghitung rumusnya, perkalian sudah ada di luar kepala seperti itu. Begitu juga sama halnya dengan pencak silat, dengan ilmu-ilmu yang lain. Awal itu untuk dasar yang kuat harus memiliki hafalan yang kuat. Kemudian ketika sudah memiliki hafalan yang kuat, kita bisa mengembangkannya dengan kemampuan kita masing-masing atau dengan kreasi kita masing-masing. Dan saya rasa hampir semua ilmu seperti itu, termasuk ilmu agama, ilmu umum pun seperti itu. Dan juga salah satunya adalah ilmu pencak silat atau bela diri. Jadi untuk mencapai pengembangan yang bagus tentu membutuhkan dasar hafalan yang kuat seperti itu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jadi ketika ada orang yang mengatakan ilmu itu bukan hafalan, karena banyak sekali ketika kalian googling di internet, hafalan versus pemahaman itu nanti akan banyak pendapat-pendapat yang beda-beda. Bahkan saya pernah mendengar bahwa kurikulum pesantren itu hafalan itu sudah tidak relevan, tapi sejatinya sangat relevan. Karena apa? Karena hadis, Quran, kemudian pendapat para ulama itu harus dihafalkan, karena hafalan itu menjadi referensi, sedangkan pemahaman itu adalah pengolahan kita dari referensi-referensi yang ada seperti itu. Jadi alangkah lebih kuatnya kita ketika hafalan itu menjadi sebuah referensi gitu. Jadi orang yang paham betul tentang Al-Quran dan dia hafal itu akan jauh lebih bagus, lebih matang ketika dibandingkan orang yang sok paham tapi tidak hafal, bahkan baca pun tidak bisa. Nah itu akan sangat lucu dan sangat menyesatkan. Jadi kesimpulannya adalah hafalan itu adalah fondasi daripada ilmu itu sendiri, sedangkan pengekspresian ataupun pengembangan itu adalah penyempurnaan daripada ilmu-ilmu tersebut. Mungkin itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mengucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya dan seikhlas-ikhlasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam perdamaian.